السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. 12 macam tipuan iblis kepada penguasa, walillahilham, sudah selesai. InsyaAllah akan membuat kita ketakutan jika seandainya kita diberi amanah untuk menjadi penguasa. Mungkin ini yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz gemetar ketakutan saat pertama tahu bahwa beliau diamanahi sebagai khalifah. Waktu itu beliau menjadi Amir Mekah Madinah. Terdengar berita khalifah meninggal. Kemudian beliau ditunjuk menggantikan sebagai khalifah. Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut beliau adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin beliau faham dengan 12 tipuan iblis ini. Nah, setelah beberapa pertemuan kita pelajari, luar biasa. Luar biasa. Barangkali kalau kita yang menjadi penguasa, kemungkinan besar kita tidak akan sanggup. Besar kemungkinan kita akan tertipu oleh iblis. Ya, sekarang saja kita kadang mencela penguasa yang korup, mencaci maki penguasa yang bohong, menghujat penguasa yang tidak amanah. Kenapa? Kenapa? Karena kita belum jadi penguasa. Coba kalau kita jadi penguasa, ada jaminan kita pasti kuat, pasti amanah, pasti jujur, pasti adil? Nggak ada jaminan. Dan itu kan yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang korup, yang didemo tahun 98, siapa? Didemo oleh para mahasiswa, dihujat, dicaci maki oleh mahasiswa, pejabat-pejabat yang korup, yang tidak adil, yang tidak amanah, yang memperkaya diri sendiri di tahun 98. Didemo oleh para mahasiswa. Itu pejabat-pejabat di tahun 98 itu adalah yang di tahun 66 mereka demo. Mereka demo menuntut supaya penguasa adil. Mereka anti korupsi, mahasiswa, pejuang rakyat, pembela rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di tahun 66. Angkatan 66 mereka bilang, ya. Tahun 98 qadarullah, Allah takdirkan mereka menjadi menteri ada, gubernur ada, pejabat tinggi, eselon 1, eselon 2. Terjadilah apa yang terjadi. Didemo oleh mahasiswa, dihujat, dicaci maki. Yeah. Lalu mahasiswa, apa istilahnya, pejuang reformasi 98, ya. Sekarang jadi apa? Antum tahu. Ya.
Nah, sekarang yang sedang didemo itu yang 98 jadi mahasiswa teriak-teriak anti korupsi, pembela rakyat dan seterusnya. Begitu terus begitu terus. Nah, sekarang mahasiswa hari ini yang memprotes penguasa, menghujat segala macam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka di 2035 misalnya, 2040 misalnya. Apa akan terus berulang terus? Mending stop. Udah nggak usah ada cacian, makian, hujatan, sudah biarkan saja. Kita berpikir sendiri-sendiri, memperbaiki diri kita masing-masing, tinggalkan dosa terbesar syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan berbagai macam maksiat. Insya Allah Allah akan berikan apa? Allah akan berikan hadiah. Berupa apa? Berupa pemimpin yang adil, yang amanah, yang tidak korup, yang jujur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemimpin yang adil adalah anugerah dari Allah kepada rakyat yang adil. Dan itu terjadi di mana-mana. Kebenaran ayat ini, kebenaran sabda Nabi ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di negeri kaum muslimin, negeri orang kafir juga. Lihat aja negeri-negeri kafir yang aman, baik, sejahtera, rakyatnya pada taat peraturan, lampu merah berhenti, trotoar ya buat jalan kaki misalnya, ya. Pemimpinnya kayak apa? Walaupun kafir. Ini keadilan Allah kepada rakyat yang jujur, yang amanah, yang taat peraturan. Allah berikan penguasa, presiden, raja yang juga taat kepada peraturan, ya, adil, jujur dan seterusnya. Ya sama-sama kafir. Saya kira antum tahu beberapa negara yang seperti itu, tahulah ya. Nah, tentang keadilan, jujur, amanah, baik, suka menolong, ini kan nggak perlu pakai wahyu. Tanpa wahyu orang bisa adil, bisa jujur, bisa amanah, kan gitu. Yang harus pakai wahyu itu kan tauhid, menyembah Allah, caranya seperti apa, berapa rakaat, berapa kali lemparan, dan seterusnya, ini yang harus pakai wahyu. Adapun yang seperti tadi tidak pakai wahyu bisa, dan banyak terjadi. Pemimpin adil, amanah, jujur, sederhana, padahal dia kafir. Bukan satu dua. Biasanya apa? Biasanya dimulai oleh rakyatnya. Karena mayoritas rakyatnya ya jujur, ya adil, ya taat peraturan dan seterusnya. Sebaliknya negeri muslim tapi umumnya kaum musliminnya pembohong, ya korup, tidak taat peraturan dan seterusnya, sebagaimana negeri kita. Ya Allah berikan pemimpin seperti itu. Ya, kita tinggalkan 12 tipuan iblis kepada para penguasa. Kita masuk al-bab ats-tsamin, bab ke-8, zikru talbisi iblisa 'ala al-'ubbad fil ibadat. Tipuan iblis terhadap para ahli ibadah. Ahli ibadah. Rupanya para ahli ibadah ditipu oleh iblis. Bahkan beliau mengatakan tipuan ini sangat mudah. Saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullah. I'lam, kata beliau, ketahuilah, annal babal a'zama, sesungguhnya pintu terbesar. Ini a'zam dengan isim tafdil, bukan azim. Azim besar, a'zam lebih besar atau terbesar. Sogir kecil, asghar lebih kecil atau terkecil. Tawil panjang, atwal lebih panjang atau terpanjang. Isim tafdil. Sungguh
pintu terbesar. Alladzi yadkhulu minhu iblis, yang dipakai, yang dimasuki oleh iblis untuk menipu manusia. Apa? Al-jahl, kebodohan. Bukan kemaksiatan, kebodohan. Asal dia bodoh, jauh dari ilmu, mudah ditipu. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin saum, walaupun rajin baca Al-Quran, dermawan dan seterusnya, birrul walidain, tapi jahil dia, bodoh dia, gampang ditipu oleh iblis. Saya kira masalah dunia juga seperti itu ya. Kenapa saudara kita ini mudah ditipu di rumah sakit, di pasar, di kampus, urusan dunia? Biasanya karena dia nggak tahu. Biasanya karena dia bodoh. Dia tidak menguasai itu. Maka gampang ditipu. Taruhlah dia pintar dalam bangunan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang komputer misalnya. Ketika dia beli komputer, ya mudah ditipu. Dan sebaliknya. Berarti kebodohan memang yang mudah ditipu. Oleh karena itu, iblis menggunakan kebodohan ini sebagai pintu terbesar, sebagai jalan yang paling lapang bagi iblis untuk menipu manusia, walaupun dia ahli ibadah. Saya yakin belum hilang dari ingatan antum tentang seseorang yang membunuh berapa? 99 orang plus 1. Dia datang kepada ahli ibadah. Si pembunuh 99 orang ini, dia datang kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia ingin taubat, memperbaiki diri, bagaimana caranya, mohon petunjuk. Dan sayang dia datang kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Maka dijawab dengan jawaban yang salah. Bukan memberikan semangat untuk meraih ampunan, malah dibikin putus asa dan emosi dia. Tukang jagal, tukang bunuh. Akhirnya si ahli ibadah ini sekalian dibunuh 100. Lihat, maka dikatakan kebodohan adalah penyebab peristiwa itu ya. Dikatakan kebodohan adalah musuh dirinya sendiri. Coba kalau dia nggak bodoh, coba kalau dia menjawab seperti jawaban orang kedua, ahli ilmu. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau dari ampunan Allah. Seandainya dosamu sepenuh bumi, maka ampunan Allah juga sepenuh bumi. Habis dosanya karena hilang, dilebur oleh ampunan Allah. Itu jawaban orang yang berilmu, berbeda dengan jawaban orang bodoh tadi. Maka dikatakan kebodohan adalah musuh dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang akhirnya celaka, akhirnya dipenjara, akhirnya dihukum mati, akhirnya bahkan dia binasa gara-gara kebodohan dia. Ya, bodoh sekali dia. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhali bi amalin. Oleh karena itu iblis masuk kepada orang-orang jahil. Juhal jamak dari jahil. Dia masuk kepada orang-orang jahil yang sangat jahil dengan aman sekali, lapang, tanpa rintangan, mudah. Karena memang pintu itu lapang sekali, besar sekali.
Tanpa rintangan sedikit pun iblis masuk melalui kebodohan ini. Mudah semudah-mudahnya. Kita saksikan dari ini. Saudara-saudara kita yang jauh dari ilmu, padahal dia maunya taat, padahal dia maunya baik, dia jauh dari zina, khamr, judi, korupsi, orangnya jujur, sayang dia jauh dari ilmu, maka ditipu oleh iblis untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bersolawat dengan solawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dia mencintai ahli ilmu, sampai di sini tidak salah, ya kan? Kita semua cinta kepada ahli ilmu, tapi tanpa ilmu. Disuruh cium tangan bolak-balik mau, kan? Ada yang disuruh cium kaki mau, kan? Ada yang disuruh baiat mau, macam-macam. Berangkat dari kebaikan, cinta, hormat, memuliakan ahli ilmu. Dari sini benar. Nah, itulah pintunya. Iblis luar biasa. Disuruh ini, disuruh itu, semua mau semua. Disitulah iblis menipu. Seolah kalau sudah guru, ucapannya nggak mungkin salah. Amalkan ini, aku ijazahkan kepada kalian, amalkan ini, sami'na wa ta'ana. Jangan begini, sami'na wa ta'ana. Sampai ke urusan dunia, mau dagang, ya. Dagang apa? Perabotan. Jangan, kamu mau cocoknya sembako. Dilihat tangannya, sami'na wa ta'ana. Ya. Jangan, ini begini, suka-suka dia, sami'na wa ta'ana. Seolah guru seperti Nabi, ucapannya nggak mungkin salah. Di sini. Ya, ini yang terjadi marak di negeri kita. Walillahil hamd, muncul dakwah salaf yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, yang meninggalkan taklidul a'ma. Maka ini kita pegangi Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar teori, ya. Karena kadang-kadang kita diuji, ya. Kadang-kadang kita diuji. Itu. Tapi ini dilakukan oleh para masyayikh di Mekah misalnya, di Madinah misalnya, atau di sini misalnya. Kadang kita tidak berani mengatakan ya keliru pada dalil, sementara tidak ada dalil. Seperti berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Yang pertama setelah Isya, yang kedua menjelang sahur. Ini butuh dalil apa tidak? Butuh contoh dari Rasul dan para sahabat apa tidak? Tentu butuh sekali. Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, bagaimana? Ada sebuah ibadah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, lalu kita lakukan hanya karena di Mekah sekarang melakukan, di Madinah sekarang melakukan. Mana manhaj mana ini? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mana? Ya. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW dan kesepakatan para sahabat. Karena kesepakatan para sahabat dijamin oleh Nabi pasti benar. Kesepakatan di luar sahabat nggak ada jaminan. Kesepakatan seluruh ulama Indonesia nggak ada jaminan benar. Kesepakatan seluruh ulama Saudi nggak ada jaminan benar. Yang ada jaminan benar adalah kesepakatan para sahabat. Ya. Wa ammal alimu, adapun untuk orang yang berilmu, fala yadkhulu alaihi, iblis nggak bisa masuk. Karena terus dia dengan ilmu. Ini untuk hal yang syubhat tentunya. Adapun hal yang syahwat, sebagian orang yang berilmu terkena. Ya. Sebagian orang yang berilmu terkena. Kalau orang yang berilmu tidak terkena syahwat sama sekali, ya
Bisa dikatakan orang yang berilmu maksum? Kan tidak begitu. Ya, untuk syahwat, emosi misalnya, syahwat birahi misalnya, apakah orang yang berilmu selamat dari syahwat ini? Tidak, ya? Tidak. Tergantung dia mau amalkan ilmunya atau tidak. Beda dengan subhat. Fala yadkhulu alaihi wa amma al-alimu fala yadkhulu alaihi illa musaraqatan. Ini menarik nih. Iblis tidak bisa masuk kepada orang yang berilmu kecuali mencuri. Kecuali mencuri. Gitu. Curi-curi, mencari kelengahan si alim ini. Lengah, curi. Namanya orang mencuri kan begitu kan? Nggak mungkin mencuri di hadapan orangnya. Merampok namanya. Mencuri tentu menunggu yang si empunya barang itu, harta itu lengah. Kira-kira begitu. Menunggu kelengahan si alim ini. Masuk setan. Menunggu kelengahan si alim ini, masuk setan. Masuk iblis. Beda dengan orang jahil. Nggak ada lengah-lengahan. Ya. Sedang baca Al-Quran ditipu, sedang sholat ditipu, sedang sedekah ditipu, sedang berjihad ditipu terus. Mudah. Adapun orang yang berilmu tidak bisa. Kecuali tadi musaraqatan. Ya. Mencari kelengahannya. Nyuri-nyuri, nyolong-nyolong istilahnya. Maka dalam perjalanan para ulama didapati sebagian dari mereka melakukan sebuah kesalahan begini, nyolong-nyolong seperti ini, setannya, iblisnya. Gitu. Walaupun terjatuh dalam kesalahan, kemudian bangkit lagi. Mohon ampun para Allah, tidak diulangi lagi. Kemudian kembali terus meniti jalan menuju Allah. Ini orang yang berilmu. وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ بِكِلَّةِ عِلْمِهِمْ. Oleh karena itu iblis menipu kebanyakan orang-orang ahli ibadah itu karena minimnya ilmu mereka. Sedikit sekali ilmu mereka. Contoh mudah, ketika si ahli ibadah ini tahu bahwa sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah. Nah, dia bodoh, tapi tahu hadis ini. Maka apapun yang terjadi, sholat sunat itu di rumah. Dia tidak memahami bahwa sabda Nabi ini adalah ada tujuannya. Kenapa sholat sunat itu lebih baik di rumah? Karena ibadah sunat lebih baik disembunyikan dari manusia. Beda dengan yang wajib, sholat 5 waktu, sholat Jumat, haji, jihad, tidak mungkin disembunyikan. Zakat. Adapun sedekah, baca Al-Quran, menangis, sholat sunat, lebih baik disembunyikan. Tapi ucapan Nabi langsung contoh kan? Contoh menyembunyikan itu bagaimana? Ya di rumah, jangan di masjid kan gitu. Kalau di masjid ya dilihat oleh umumnya kaum muslimin. Di rumah kan tidak. Gitu. Tapi karena dia bodoh, tidak faham fawaid, maka ditelan mentah-mentah. Gitu. Apapun yang terjadi, dia sholat sunat, qobliyah, ba'diyah di rumah. Kebetulan di rumah sedang ada
hajatan misalnya, rame pada ngumpul keluarga dari mana-mana gitu. Dia habis sholat duhur misalnya ya, mau melaksanakan ba'diyah duhur di masjid, sudah pada pulang semua, dia sendirian. Dia tetap sholat ba'diyah di rumah, sementara di rumah pada tahu semua ya, karena pada keluarga gitu pada ngeliat. Ini dia tidak faham fawaid, maksud sabda Nabi itu apa gitu ya. Orang yang faham fawaid ini luar biasa. Antum masih ingat tanah ada berapa? Masih ingat tanah ada berapa? Ada 3 tanah ya. Ada tanah yang buruk disebut sebagai qi'an, ada tanah yang bagus disebut oleh Nabi sebagai ajadib, ada tanah yang terbagus, ta'ifatun thayyibah. Nah, yang terbagus ini dia bisa mengeluarkan fawaid dari ayat-ayat, dari sabda-sabda Nabi yang Nabi tidak sabdakan tentunya, tapi mengandung di situ, ada di situ. Apakah Nabi pernah mengatakan khutbah nikah tidak wajib? Enggak pernah. Tapi para ulama tahu dari apa? Hasil fawaid dari Nabi menikahi seorang wanita, Nabi menikahkan seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi dengan seorang sahabat. Seingat antum ya, yang melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, akhirnya dinikahkan. Tidak ada lafaz di situ khutbah nikah. Disimpulkan oleh para imam, khutbah nikah tidak wajib. Ya, apa ini? Fawaid. Ini tanah yang terbaik tadi, ta'ifatun thayyibah. Ya. Kisah menarik pada diri Imam Malik dan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Malik sedang bersama dengan Imam Syafi'i, muridnya, masih remaja ya, kecil. Ada seorang yang datang kepada Imam Malik mengadu bahwa aku baru saja bersumpah, berangkat dari rasa emosiku ketika belajar, ketika menulis, ketika melakukan sesuatu. Ada burung yang terus berkicau, nggak berhenti-berhenti. Ada burung yang selalu berkicau, tidak berhenti-berhenti, mengganggu sekali. Belum tahu beberapa jenis burung kan suaranya sangat tinggi ya, membikin sakit telinga. Dia emosi, lalu dia bersumpah, demi Allah, kalau burung ini tidak berhenti berkicau, jatuh talak 1 buat istriku. Ini emosi. Imam Malik mengatakan, subhanallah, bukankah sudah aku sering nasihati engkau untuk jangan mudah bersumpah? Karena ada beberapa orang yang mudah bersumpah seperti itu. Dan sebagian orang bersumpah dikabulkan. Dan itu sabda Nabi, inna minar rijal la rajulun idza aqsama 'ala Allah la abarruhu. Ada laki-laki, ada seseorang yang kalau dia bersumpah dikabulkan oleh Allah. Contohnya Anas bin Nadar. Anas bin Nadar punya adik perempuan yang sebentar lagi giginya harus dicopot, harus dicabut. Kenapa? Karena dia mematahkan gigi seorang budak. Nah, sudah mohon ampun, yang bersangkutan tidak mau memaafkan. Kata Nabi, gimana lagi? Gimana lagi? Ya. Anas bin Nadar ini, abangnya ini, kasihan sekali sama adiknya. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah, gigi adikku tidak akan dicabut. Setelah sumpah ini, tiba-tiba yang bersangkutan memaafkan. Ya,
Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Setelah kejadian ini, Nabi bersabda bahwa ada orang yang apabila bersumpah atas nama Allah dikabulkan. Tapi ini tidak dikabulkan ini. Si rojul yang mengadu kepada Imam Malik ini tidak dikabulkan. Itu burung terus berkicau. Ya, maka dengan lesu dia datang ke Imam Malik minta fatwa, apakah jatuh talak kepada istriku? Dijawab oleh Imam Malik, iya jatuh. Karena kan masih terus berkicau kan? Iya. Gitu. Dengan sedih dia pulang. Imam Syafi'i yang masih muda di situ, masih remaja saya kira, mengatakan, ya Syekh, sepertinya belum pulang dulu dia ya. Ya Syekh, atau dipanggil lagi. Menurut saya belum jatuh talak. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada riwayat. Ini luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal bisa mengetahui fawaid dari apa yang mungkin kita nggak tahu. Dan Imam Syafi'i membawakan hadis. Yang hadis itu dia dengar dari Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Hampir semua hadis yang diterima oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik. Apakah engkau punya dalil, wahai Syafi'i? Iya. Dari mana? Dari Anda, dari engkau. Dalil itu aku dengar dari engkau. Engkau pernah membawakan hadis, aku dengar langsung darimu, bahwa Fatimah binti Qais pernah dilamar oleh, saya kira antum pernah dengar ini. Fatimah binti Qais pernah dilamar oleh 3 orang laki-laki. Sekaligus, maksudnya sekaligus ini Fatimah belum jawab, sudah ada yang lamar lagi. Belum dijawab, ada yang lamar lagi. Ya sekaligus 3. Tiga-tiganya belum dijawab. Dan itu boleh. Yang tidak boleh, iya, sudah dijawab, ya, lamaranmu aku terima. Antum masuk. Sama saya aja. Saya punya ini, nggak boleh. Ya, itu melanggar larangan Nabi, wala taktub ala khitbati akhihi. Jangan engkau melamar, meminang wanita yang sudah dilamar oleh saudaramu. Termasuk jual beli. Jangan engkau membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaramu. Maksudnya sudah deal. Sudah deal, ya. 50 juta, ya, mobil ini deal. Antum masuk sama saya aja, saya berani 52, nggak boleh. Adapun belum dijawab oleh yang punya barang, boleh antum masuk. Si A masuk, si B masuk. Tinggal nanti yang punya barang memilih yang tertinggi. Sebab kalau nggak boleh berarti lelang haram. Lelang kan begitu. Belum dijawab sudah masuk lagi, belum dijawab sudah masuk lagi. Nggak ada ulama yang mengharamkan lelang. Nah, kembali ke kisah tadi, Imam Malik tidak menyangka bahwa hadis yang disampaikan oleh beliau kepada Imam Syafi'i justru itu dalilnya. Jadi Fatimah binti Qais dilamar oleh 3 orang, salah satunya Abu Jaham. Ada 3 ya, ada Muawiyah, ada siapa? Usamah bin Zaid, ada satu lagi Abu Jaham. Nah, Fatimah binti Qais minta pertimbangan kepada Nabi SAW. Mana di antara 3 laki-laki ini yang baik aku terima sebagai suami? Di sini Nabi mencontohkan kaidah tahdzir, ya. Nabi mengatakan jangan dengan Muawiyah, dia miskin. Juga jangan dengan Abu Jaham. Kenapa? Abu Jaham kenapa?
Pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Maksud Nabi, gampang menyiksa istri, terlalu mudah menghukum istri. Diistilahkan oleh Nabi, pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Ya. Padahal mungkinkah Abu Jaham itu mandi, tidur, sholat, pecutnya di situ terus? Tentu nggak mungkin. Ketika mandi, ketika sholat, ketika tidur, ya tentu dilepas. Tapi ucapan yang keluar dari lisan Nabi adalah pecutnya, cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Berarti ini kan bukan arti sebenarnya. Enggak, pasti ada dilepasnya juga. Nah, begitu juga dengan burung tadi. Si laki-laki ini kan mengatakan, jika burung ini tidak berhenti berkicau, jatuh talak untuk istriku. Terus bunyi. Padahal apakah 24 jam burung itu selalu berkicau? Nggak mungkin. Pasti ada tidur, ya kan? Ada makan, ya kan? Ada terbang, ya tentu tidak berkicau. Berarti ucapan ini benar, artinya burung tersebut berhenti berkicau, walaupun sekarang terus berkicau. Menurut saya tidak jatuh talak, karena memang berhenti. Ya. Kan sumpahnya seandainya tidak berhenti berkicau, ya terus 24 jam kan? Ya mustahil. Gembira dan bahagia sekali laki-laki ini, ya. Artinya istrinya akhirnya tidak jatuh talak. Itu kira-kira ilmu itu, ya, tentang fawaid itu, tanah yang jenis ketiga, Thaifatun Thayyibah, ini luar biasa. Banyak ulama yang terkagum dengan muridnya dengan mengatakan 30 apa 40 tahun, saya lupa, 30 atau 40 tahun saya mendengarkan hadis ini, saya hafal hadis ini, saya tahu hadis ini dari 40 tahun yang lalu, tapi ada fawaid seperti itu baru aku dengar sekarang. Ya, itu adalah dari Allah. Pemahaman yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, itu lebih baik daripada sekedar hafal, nggak tahu fawaid, isi di dalamnya apa. Inilah ilmu. Lianna jumhurahum yastagilu bitta'abbud, karena umumnya mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Walam yuhkim al-ilma, tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Padahal mana yang lebih baik? Menyibukkan diri dengan ibadah apa dengan ilmu? Tentu dengan ilmu. Kecuali ibadah yang wajib, tentu tidak boleh dikalahkan oleh ilmu. Sudah qomat malah terus belajar, tentu keliru. Ya. Adapun kadang tidak qobliyah, kadang tidak ba'diyah, kadang seharian gak baca Al-Quran, tetapi sibuk dengan ilmu, itu lebih baik. Dan itu sering dilakukan oleh para imam. Ya. Bahkan kadang tidak puasa sunat, ya kan? Karena kalau dengan puasa sunat akan kurang dalam mencari ilmu. Itu para imam seperti itu. Fa'awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbuda 'alal ilmi. Maka awal dari tipuan iblis kepada mereka di ibadah itu, bahwa mereka lebih milih ibadah daripada ilmu. Antum bisa lihat orang-orang pada ngaji, dengarkan ilmu, dia asik di pojokan, pegang tasbih, ya, subhanallah, subhanallah. Dia menganggap itu lebih baik daripada cari ilmu. Ya. Dan itu
Sering terjadi. Banyak sekali seperti itu. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Sedangkan ilmu itu lebih afdal, lebih baik dari nawafil. Nafilah. Apa nawafil? Seluruh ibadah-ibadah yang tidak wajib. Salat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, dan lain-lain. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amal. Ini tipuan iblis yang betul-betul dahsyat. Iblis memperlihatkan kepada mereka bahwa ilmu itu bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan. Tujuannya apa? Amal. Ilmu itu cuma sarana. Ngapain sarana dibela-belain, di nomor satukan? Ya tujuanlah yang di nomor satukan. Hebatnya, lihainya tipuan iblis di sini. Ya udah sekedarnya saja. Apalagi sudah bisa cara wudu, cara tayamum, cara sholat, sudah. Nggak usah ngaji lagi, nggak usah belajar lagi. Sudah. Beramal ibadah. Nah, sampai hari ini kita saksikan sebagian saudara kita tidak bergeming. Ya. Padahal ini ilmu yang Anda lakukan selama ini ternyata tidak sesuai dengan contoh dari Rasul dan para sahabat, nggak bergeming, nggak peduli. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil